Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam hari ini Bapak akan memberikan tutorial bagaimana cara mempartisi hard disk pada laptop atau device komputer kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu menggunakan aplikasi Windows Explorer, di mana Windows Explorer itu adalah aplikasi bawaan dari Windows atau dikenal dengan istilah bloatware. Nah, langsung saja saya perkenalkan aplikasi Windows Explorer ya. Aplikasi Windows Explorer seperti ini anak-anak. Di situ kalian bisa lihat ya beberapa menu di aplikasi Windows Explorer ya, dari menu favorit, kemudian menu komputer, dan yang paling ada juga menu jaringan yaitu network. Tapi kita kesampingkan untuk jaringan terlebih dahulu. Kita fokus untuk partisi hard disk. Di sini pada laptop ini itu hanya ada satu partisi hard disk, yaitu di local disk C. Kita akan lihat yuk seberapa besar kapasitas dari hard disk ini. Ada dua cara untuk melihat kapasitas hard disk. Yang pertama melalui this PC, maka dia akan muncul ya sekitar 120 GB ya, 120 GB. Ini aslinya 125 GB tapi tertulisnya 118 GB atau sekitar 120 GB. Yang kedua, kalian bisa klik kanan pada local disk C, pilih menu properties. Di situ juga akan muncul ya untuk jumlah kapasitas dari hard disk sebuah laptop atau komputer. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas cara tutorial partisi hard disk ya, kita ketahui terlebih dahulu manfaat dari pembuatan partisi ini. Yang pertama, kita membagi hard disk menjadi beberapa bagian. Hal ini berfungsi. Yang pertama, kita bisa mengelompokkan berdasarkan file, kebutuhan file yang penting dan yang tidak, secondary ataupun primary ya. Jikalau terjadi kerusakan pada bagian sistem, pada bagian local disk C-nya, maka partisi yang lain pun tidak terkena imbasnya, sehingga datanya masih bisa diselamatkan. Nah, bagaimana cara melakukan partisi ini? Caranya cukup mudah. Yang pertama, silahkan kalian pilih pada bagian this PC, kemudian klik kanan. Di antara menu-menu ini silahkan kalian pilih manage ya. Kemudian tunggu hingga menu manage this PC keluar ya. Nah, keluarnya seperti ini ya. Ada beberapa menu di sini, menu komputer management ya, ada menu storage juga, dan ada service dan application. Silakan kalian pilih menu storage, kemudian pilih disk management. Di situ kalian akan ditampilkan ya hard disk yang terkoneksi dengan laptop atau komputer kalian. Di sini yang terkoneksi dengan laptop dan komputer kita hanya ada satu ya, yang tadi kita sebutkan yang 118 GB. Nah, itu muncul. Yang pertama kita akan bahas komponen dari hard disk tersebut ya. Jadi tidak semuanya itu boleh kita hapus. Ada bagian-bagian yang wajib ada. Di antaranya ada recovery partition ya, sebesar 300 MB. Ini untuk menyimpan data-data recovery. Yang kedua ada healthy ya, kesehatan dari hard disk itu ya, sebesar 100 MB. Sisanya ini dikelola oleh hard disk utama untuk sistem informasi maupun penyimpanan data. Dan ada juga untuk kapasitas yang lain yang tidak disebutkan, itu ada juga ya, tapi tidak ditampilkan di sini karena itu
wajib untuk ada dan diambil dari hard disk yang utama. Nah, bagaimana sih cara mempartisi atau membagi hard disk ini menjadi beberapa bagian? Bagaimana caranya? Nah, kita ambil, taruhlah kita ambil yang di C ya. C itu kan terlalu banyak ya, 118 GB. Kita akan ambil sekitar 40 ya, 40 GB. Dan yang drift, ini kan drift C, kita ambil 40 untuk drift D, kita ambil sekitar 20 untuk drift E ya, sehingga kita nanti akan punya 3 drive. Baik, bagaimana caranya? Caranya mudah. Kalian hanya perlu klik kanan pada local disk C ya. Kemudian di situ ada beberapa pilihan. Pilih shrink volume. Shrink volume itu artinya membagi ya, menyusutkan hard drive ya, sehingga nanti kita bisa mempunyai beberapa hard drive. Klik tombol shrink volume. Kemudian di situ kita akan ditanya berapa space yang kalian butuhkan. Nah, di sini saya ingin memberikan 40 GB. 40 GB kalau jadikan mega berarti 40.000 megabyte. Klik. Kalau sudah, klik tombol shrink. Nah, secara otomatis akan terbagi ya. Dari drive C tadi 118 dikurangi 40 ya, jadi 40 pun tidak semuanya diberikan ya. Ada beberapa size yang diambil ya, enggak pas 40 enggak ya, tapi sekitar 40. Nah, ada lambang warna hitam di sini, artinya ada space kosong yang belum dimunculkan pada laptop. Sedangkan drive C yang tadinya 118 kemudian diambil 40 GB menjadi 80 GB. Nah, dari perpisahan dari shrink volume ini kita aktifkan ya, agar muncul di Windows Explorer ya, agar muncul di sini. Caranya bagaimana? Setelah kita shrink warna hitam, klik kanan ya, kemudian pilih new volume ya, kemudian welcome to wizard, klik tombol next, masuknya ke drive D, kemudian volume name-nya kita beri nama local D, misalkan ya, kita samakan dengan yang C, local disk D. Dan klik tombol next, klik finish, maka dia akan mulai mempartisi. Nah, akan muncul peringatan di sudut kanan atas bahwasanya disk local disk C ini sudah selesai dibuat ya, Yuk kita akan lihat apakah sudah muncul. Nah, ternyata sudah muncul ya anak-anak ya. Nah, sudah muncul. Sekarang kita akan partisi lagi dari 79 tadi. Kita partisi, kita akan shrink volume lagi, kita masuk ke local disk E ya. Caranya sama ya. Jadi kita tentukan dulu untuk jumlah dari kapasitas local disknya 20.000 megabyte ya, sama dengan 20 GB. Klik tombol shrink, maka sama seperti tadi, jadi warnanya yang membedakan antara hitam dan biru ya. Kalau hitam itu belum dialokasikan untuk partisi, kalau yang biru ini sudah dialokasikan ke partisi ya. Kemudian klik kanan pada disk yang sudah dipisah tadi ya, kemudian klik tombol new simple volume, klik tombol next. Nah, ini maksudnya ke E, next. Kemudian di sini kan bisa ganti menjadi local disk E. Klik tombol next, finish. Oke, sudah diformat dan sudah muncul di sebelah kanan atas sebagai bukti bahwasanya local disk D sudah dibentuk. Kita lihat drive C, drive D, dan drive E. Nah, mudah bukan? Di sini nanti di bagian local disk D kalian bisa isi dengan file-file dokumen ya, file-file penting terkait dengan sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Sedangkan local disk E nanti kalian bisa isi dengan aplikasi, dengan software yang nantinya itu akan menjadi backup bagi kalian. Ketika local disk E
local disk C ini mengalami error, rusak, maka kalian masih bisa menggunakan local disk D dan local disk E. Kalian bisa mengambil data kalian dan membackup data kalian lebih aman lagi. Nah, itu tadi anak-anak manfaat kita melakukan partisi. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara melakukan partisi, dan sekarang kalian tinggal melaksanakannya saja, kalian tinggal praktekkan saja. Semoga informasi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat. Tetapi Bapak menghimbau untuk kalian yang sedang melakukan aksi ya, sedang melakukan praktek, Bapak berharap kalian benar-benar berhati-hati agar bisa mendapatkan ilmu, namun juga bisa dengan hati-hati tanpa merusak komputer. Kenapa? Karena kalau kalian nantinya bekerjanya itu sembarangan, nanti bisa ada beberapa yang terhapus atau bahkan terhapus semua ya. Bapak pernah punya cerita di mana awal-awal melakukan manage partisi harddisk ini tidak tahu ya harus bagian mana yang dipartisi. Ternyata ketika saya partisi ada beberapa yang malah tergabung ya, jadi malah tergabung sehingga mengakibatkan datanya menjadi hilang. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa tergabung ya, saya baru ingat bahwasanya selain kita melakukan sering ya, selain kita memisahkan atau selain kita itu membagi harddisk, kita juga bisa menggabungkan harddisk anak-anak. Ya, selain memisahkan kita bisa menggabungkan harddisk. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama seperti tadi kita string volume ya, atau menyusutkan harddisk itu hampir sama. Caranya ini seperti ini. Saya ulangi dari awal lagi biar kalian lebih paham. Klik kanan pada menu this PC ya, kemudian pilih manage. Kalau sudah di manage, maka akan muncul ya untuk komputer manajemennya. Pilih untuk disk management ya, atau pilih storage kemudian disk management. Di situ kan ada 3 harddisk partisi yang sudah kita buat berdasarkan contoh-contoh tadi, ya kan? Berdasarkan tutorial tadi. Sekarang kita akan gabungkan nih. Jadi local disk E dan local disk D ini kita gabungkan jadi satu aja. Ya, karena kebutuhan kita ternyata setelah dianalisis hanya butuh untuk satu harddisk partisi saja. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Caranya cukup mudah anak-anak. Kalian tinggal klik ya pada local disk E atau local disk D yang akan digabung. Ya, seperti ini. Kemudian klik kanan ya, di situ ada beberapa pilihan ya. Ada format, ada string volume dan delete volume. Di situ silakan kalian pilih delete volume ya, klik tombol yes. Maka akan kembali ke warna hitam. Ingat ya, warna hitam seperti yang tadi Bapak sampaikan adalah kondisi harddisk sedang tidak digunakan atau ditampilkan di laptop atau komputer kalian ya, sehingga warnanya hitam nih. Nah, yang kedua dari beberapa pilihan yang ada, ingin digabungkan di C atau ingin digabungkan di E, ini terserah kalian ya. Namun di sini Bapak hanya memberikan contoh saja. Saya akan menggabungkan antara local disk E dengan local disk D. Local disk D, betul. Ya, bagaimana caranya? Caranya tinggal kalian klik kanan pada local disk yang ingin digabungkan. Ya, kemudian di situ kalian pilih extend volume. Kalau tadi string volume itu kan mengecilkan atau membagi, sekarang extend volume itu mengumpulkan, mengelompokkan ya menjadi satu kesatuan. Nah, kita pilih extend volume terlebih dahulu ya. Kemudian klik tombol next. Nah, di situ masih ada kapasitas yang sisa sebanyak 40 MB atau 40 GB, 40.000 MB atau 40 GB yang kita alokasikan tadi di drive D ya. Sekarang kita akan kita akan merger di local disk E. Kita klik tombol bagian selected ya, kemudian klik tombol next karena ini sudah muncul pada bagian maksimumnya, ini sudah muncul. Klik tombol next, kemudian klik tombol finish. Maka apa yang terjadi guys? Yang terjadi adalah local disk D dan local disk E itu menjadi satu
ya, sebanyak sekitar 60 GB, 40 GB ditambah 20 GB, jadinya 60 GB. Nah, seperti itu caranya untuk menggabungkan partisi hard disk menjadi satu, ya. Kalau nanti memang kalian memang belum membutuhkan, jadi kita jadikan satu dulu. Tapi kalau kalian nanti membutuhkan, kalian bisa melakukan shrink volume atau pisahkan volumenya, ya, menjadi bagian-bagian yang terkecil sesuai yang diinginkan. Kita tutup dulu. Sekarang kita akan lihat nih hasilnya. Hanya ada C dan E, ya, karena yang di drive D tadi kita sudah hapus. Oke, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Selalu berprestasi, selalu tingkatkan keterampilan kalian untuk menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Terima kasih. Kalau mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan perjumpaan pada hari ini, ya, dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.